supaya kita memahami apa sebenarnya dakwah itu. Orang sering memberikan kata, ada ceramah, ada dakwah, ada pidato, ada seminar, ya kan? Sekarang kita harus pahami dulu. Seringkali kita mengatakan kalau kegiatan-kegiatan Islam itu, kalau pasang banner tabligh akbar, ceramah agama, tidak pernah kita tulis dakwah, ceramah hari besar Islam tentang Isra wal Mi'raj. Ada juga yang dikatakan pidato. Nah, kita harus pisahkan. Kalau saya tanya Ustaz, apa yang membuat antum semangat dan ada keinginan untuk berdakwah? Satu kata saja Pak, apa keinginan Anda untuk berdakwah? Perintah Allah. Menurutmu Mas? Perintah Allah. Perintah Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama baca An-Nahl 125. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kita lihat kalimat awalnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajarlah, serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Kalimat awal ayat ini diawali dengan kalimat ud'u. Fil lughatil arabiyyah mana dalam bahasa Arab itu namanya fi'il amar, perintah. Kalau di dalam kalimat Al-Quran itu kalimatnya perintah, maka hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Contoh, pergi, zahabah, itu pergi. Kalau pergilah, izhab, itu fi'il amar. Nah ini asal kata da'a yada'u dakwah. Uda'u, ajaklah, serulah, panggillah mereka untuk mengingat kembali kepada jalan Allah. Jadi ini dasar kita untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, serulah manusia itu ke jalan Allah, ke jalan Allah. Jadi dakwah itu berasal dari kata da'a yada'u dakwah, ya, artinya serulah agar manusia itu kembali ke jalan Allah. Ayat ini dinamakan tafsirul ayat bil ayat. Jadi ayat itu ada dijelaskan lagi oleh ayat supaya jelas, Pak. Dijelas supaya lebih jelas lagi. Ya. Jadi adalah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini adalah sebaik-baik manusia. Nah, siapa manusia yang baik itu? Mereka yang mengajak kepada jalan Allah. Mereka yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada yang munkar. Mereka yang mengingatkan, mengajak manusia untuk
wa tu'minuna billah, untuk beriman kepada Allah. Itu manusia yang baik. Jadi kalau kita melihat tafsir ayat ini, orang yang baik itu adalah bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang banyak ilmu, bukan orang yang jabatannya segudang, bukan orang yang di tengah masyarakat dihargai dan dihormati. Tapi orang yang paling baik dalam agama kita itu adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah mereka yang mengajak kepada kebaikan, mengingatkan, mencegah daripada yang munkar, agar manusia itu kembali kepada jalan Allah. Itu ukurannya, Pak. Ya, itu ukurannya. Makanya malam subuh kemarin kita sudah jelaskan Ali Imran 141 kalau tidak salah, coba buka lagi. Ali Imran 141 ya. (42) 142. Coba pahami di sini. Maka saya katakan tadi, orang yang paling baik itu bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang banyak ilmu, bukan orang yang punya pejabatan segudang, atau bukan orang yang menjadi tokoh di masyarakat, dihargai, dihormati, disanjung. Itu hanya semua dunia. Makanya di dalam Ali Imran ayat 142 ini, am hasibatu an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan kira kita itu akan masuk surga. Jangan pernah kita berpikir diri kita ini akan masuk surga. Walaupun kita banyak harta, belum tentu kita masuk surga. Walaupun kita banyak ilmu, profesor, doktor sekalipun, jangan kira kita akan masuk surga. Makanya ada kalimat allazina jahadu minkum, sebelum kita itu, di antara kita ini berjihad di jalan Allah, punya harta tapi tidak pernah berinfak dan sedekah, tidak berjihad di jalan Allah. Punya gelar akademisi S1, S2, doktor, profesor, tapi ilmunya tidak dimanfaatkan dan tidak diajarkan untuk berjuang di jalan Allah, tidak ada gunanya. Makanya salah satu ketika manusia meninggal, kita ingat saja, amal yang selalu mengalir kalau kita meninggal itu adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat. Ingat kalimatnya, ilmu yang bermanfaat. Banyak orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat, Pak. Ya kan? Sekolah tinggi S1, S2, S3, profesor, pensiun, diam di rumah. Cuman mengejar prestis dunia. Anak kamu sampai kemana pendidikannya? S1. Anak kamu sampai kemana pendidikannya? S2, S3, bahkan profesor sekalipun. Tapi mereka tidak pernah berpikir berjihad di jalan Allah, ngajar TK TPA tidak, bangun pondok pesantren tidak, buat majelis taklim tidak, buat karya kitab buku tidak. Ilmunya banyak tapi tidak dimanfaatkan, tidak ada gunanya. Makanya selain daripada berdakwah, ada kata-kata tabligh, ya kan? Tabligh akbar. Tabligh itu artinya menyampaikan. Kalau dakwah menyeru. Nah, ini beda kan, Pak? Dakwah itu mengajak kepada jalan Allah, menyeru kepada jalan Allah, mengingatkan ke jalan Allah. Tapi kalau tabligh menyampaikan. Ada istilah tabligh akbar, menyampaikan secara besar-besaran. Ya kan, Pak ya? Kalau tabligh, kedudukan hukumnya, hukum berdakwah ini fardu ain.
kewajibannya atas setiap individu, bukan fardu kifayah, Ustaz. Kalau fardu kifayah itu sepertinya contoh sholat jenazah. Kalau ada orang yang meninggal di kampung, kalau satu kampung tidak ada satu orang pun yang mengurusnya, maka satu kampung dapat dosa. Tapi kalau ada perwakilan masyarakat di kampung itu yang mengurus jenazah sampai ke pemakaman yang terakhir, kedudukan dosanya sudah patah. Tapi kalau berdakwah wajib setiap individu muslim. Makanya saya katakan di sini ada kaitannya dengan ilmu yang bermanfaat. Untuk apa gunanya sampai profesor, doktor, kalau ilmunya segudang sampai keluar negeri sekolah pulang ke kampung tidak diamalkan, tidak ada gunanya. Makanya ilmu yang bermanfaat, kita tambahin kalimatnya, dan dimanfaatkan. Ya Pak ya. Setelah kita berdakwah, baru kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan ajaranku walaupun satu ayat. Artinya apa? Tidak mesti ilmu kita harus segudang. Walaupun sedikit yang kita dapatkan, kalau kita ajarkan kepada murid, kepada orang lain untuk kembali kepada jalan Allah, itu sudah bagian daripada berdakwah. Jangan pelit Pak dengan ilmu. Ilmu itu semakin kita sampaikan, semakin bertambah diri kita ini. Tapi walaupun Bapak sudah S1, S2, S3, bahkan profesor sekalipun tidak pernah mengajarkan dan mengamalkan ilmunya, akan hilang. Akan hilang. Tidak bermanfaat. Kita di Indonesia saja Pak, orang gila gelar sampai apa namanya profesor, doktor misalnya, titik-titik sampai panjang gelar di belakang. Di luar negeri tidak pernah dicantumkan gelar. Saya pernah kerja di perusahaan asing. Ya, orang-orang asing itu banyak yang profesor, doktor, kalau namanya tidak dicantumkan. Tapi kalau orang kita panjang Pak. Itu gelar akademis. Haji. Orang luar negeri jarang dicantumkan gelar hajinya Pak. Di Indonesia belum berangkat sudah dicantumkan Pak. Tapi itu bagian dari doa. Nah artinya apa? Bukan tidak boleh kita mempunyai kualifikasi ilmu yang luas, karena itu menghargai perjuangan kita berjuang di dalam belajar. Tapi setelah kita dapatkan, diamalkan. Paham ya Pak? Perbedaan dakwah dengan tabligh. Nah, berdakwah ini Pak, da'a yada'u dakwah, menyeru kepada jalan, cerita apa ceramah tentang keagamaan. Bedanya tipis dengan dakwah. Tapi kalau berdakwah di dalam ajaran agama harus ada dalil yang kita bawa kalau kita sampaikan. Itu bedanya Ustaz. Ya. Kemudian setelah kita berdakwah, ayat An-Nahl 125 ini, kalimat selanjutnya apa? Kalimat selanjutnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Setelah kita menyeru manusia itu berdakwah ke jalan Allah, metode pertama kata Allah bil hikmah. Nah, jadi dakwah itu cara pertamanya bil hikmah. Apa itu hikmah Pak? Ustaz, apa hikmah? Dengan kata-kata yang dengan cara yang bijaksana. Kalau istilah saya itu Pak, bijaksana, bijaksini. Banyak orang itu bijaksana saja, tapi tidak pernah bijaksini. Dia apa yang benar? Kita tidak pernah benar. Ya kan? Mengajak manusia ke jalan Allah itu, kata Allah, yang pertama dengan cara bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Bijaksana itu dalam ilmu tafsir menyampaikan sesuatu yang benar dan tegas. Artinya ada ayat, ada dalil, ada hadis, dan ada hukum-hukum fikih dan lain sebagainya. Jangan ngarang ceramah pakai logika-logika kita banyak.
Jadi bil hikmah itu apa yang kita ajarkan di dalam berdakwah tegas, benar. Artinya kalau tegas dan benar, ada dalil yang kita sampaikan. Bisa bersumber dari Al-Quran, bisa bersumber dari hadis, bisa bersumber dari ijtihad para ulama yang melahirkan ilmu-ilmu fikih dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi hikmah itu sopan santun, lemah lembut, sehingga orang kalau kita nyampaikan dakwah itu tidak merasa tersinggung dan sebagainya. Itu bijaksana namanya, Pak. Ya. Kemudian metode kedua kata Allah kita berdakwah itu setelah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa artinya ini? Wal mau'izatil hasanah. Apa artinya? Dengan pengajaran yang baik. Dengan pengajaran yang baik itu artinya ajak mereka itu berdiskusi dengan cara yang baik. Jadi menyampaikan dakwah itu kita harus memahami siapa objek, siapa jamaah yang akan kita dakwai. Ya Pak ya. Ini memahami untuk memberikan pengajaran yang baik. Kalau sudah tahu jamaah kita ini rata-rata tamat SMA, jangan menggunakan bahasa yang seperti S3. Tidak nyampe, Pak. Ibarat orang pasar itu kalau kita berdagang, barang yang kita jual harus sesuai dengan keinginan pembeli. Kalau barang yang kita jual itu tidak sesuai dengan keinginan para pembeli, tidak laku. Ya kan? Berdakwah juga seperti itu, harus dipahami umat. Makanya metode dakwah itu khatibun nas ala qadri aqlihim. Berbicaralah kepada umat atau kepada jamaah itu sesuai dengan kemampuan umat atau jamaah. Artinya kita harus lihat. Kalau di mayoritas kita masyarakat sini kita sudah tahu pendidikannya mayoritas sekian, pemahaman agamanya sekian, aliran dan paham mayoritasnya apa. Di sini harus hati-hati kita berdakwah supaya tidak ada yang tersinggung dan terasa tersakiti sehingga terpecah belah. Ya kan Pak? Nah ini namanya wal mau'izatil hasanah. Ya. Kalau bahasa Pak Zainuddin itu berdakwah memukul orang dengan pedang tapi tidak berdarah. Nah, itu bahasa dakwah. Jadi kita singgung itu orang, kita katain itu orang, tapi mereka senang dengarnya dan menerima, tidak merasa tersinggung. Nah, itu yang sulit Pak. Makanya contoh sederhananya itu adalah harus ada kata orang itu lawaknya, guyonnya. Bukan tidak boleh lawak dan guyon, tetapi harus tetap bersandarkan kepada dalil yang kita sampaikan. Jangan sampai lawak dan guyonnya itu dibuat-buat. Itu metode dakwah. Kemudian metode yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau metode bijak sudah, metode wal mau'izatil sudah, metode yang ketiga kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Berbantah-bantahlah dengan cara yang baik. Ya kan ya? Di dalam berdakwah, apalagi di akhir zaman ini kan, kita banyak firqah-firqah, banyak kelompok-kelompok. Ada kelompok jamaah tabligh, ada kelompok jamaah salafi, ada kelompok wahabi, ada kelompok NU, ada kelompok Muhammadiyah. Nah, peranan bil hikmah dan wal mau'izah inilah yang harus kita pahami untuk menyampaikan di dalam kalangan umat kita yang berfirqah-firqah. Nah, ketika terjadi perdebatan misalnya kita berdakwah, Pak ya, ketika terjadi perdebatan karena apalagi membahas hal-hal yang tidak ada dalam dalil, contoh yasin dan tahlil,
Oh, sebelah sini mengatakan bid'ah, sebelah sini mengatakan tidak ada dalam sumber ajaran Quran dan hadis. Di sebelah depan ini boleh karena itu adalah ibadah ghairu mahdhur. Berdebat. Ini akan kita temukan dalam berdakwah. Ketika dihadapkan dengan masalah ini, wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah, berdiskusilah dengan cara yang baik, berbantah-bantahlah dengan cara yang baik. Lakukan seminar, kajian, ya kan? Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu merasa benar sendiri. Ini namanya pelangi, saya katakan. Pelangi itu banyak warna, tapi kalau dia bersatu, dia akan menjadi indah. Tapi kalau dia bercerai-berai, tidak indah, bukan pelangi lagi. Maksud pelangi itu banyak warna, kalau dia bersatu, umat Islam itu boleh berpirko-pirko, memang harus. Ini kelompok Wahabi, ini Muhammadiyah, ini NU, ini Salafi, ya, dan sebagainya, itu adalah pelangi. Sepanjang ajarannya tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetap kita benarkan. Pak, saya jamaah tabligh, ajarannya sesuai dengan Al-Quran hadis, benar. Pak, saya Muhammadiyah, ajarannya sesuai dengan Al-Quran hadis, juga benar. Pak, saya Muhammadiyah, ajarannya sesuai dengan Al-Quran hadis, dibenarkan. Yang tidak benar itu kalau ajarannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bahkan bertentangan, itu tidak boleh. Ya. Berfirqah-firqah, berkelompok dalam agama itu sangat baik. Itu namanya majemuk. Kalau orang Inggris bilang namanya pluralistik, Mas ya. Banyak aneka ragam. Tapi harus bersatu. Kalau tidak bersatu, tidak indah dan tidak nikmat, Pak. Kita masak sayur, betul enggak, Pak? Numis kacang panjang misalnya. Ada teri, ada masako, ada cabenya di situ, ada tomatnya di situ, ya kan, ada minyaknya di situ. Itu bermacam-macam. Tapi dia menjadi satu, kemudian diikat dengan suatu kenikmatan. Itu namanya firqah. Ya, mungkin itu saja kita sampaikan ayat ke 125 An-Nahl ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Pak, silakan. Dalilnya, Pak, pertama Al-Quran, kedua hadis Nabi, ketiga ijtihad para ulama. Inilah lahir ilmu-ilmu fikih, ya kan? Kalau pertanyaannya apa kedudukan atau apa fungsi hadis atau sunnah terhadap Al-Quran, ya kan? Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu, makanya ini namanya tafsirul ayat bil hadis. Fungsi hadis atau sunnah ajaran Rasul terhadap Al-Quran itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih belum jelas. Ya, tidak semua ayat Al-Quran ini jelas, Pak. Perlu penjelasan. Contoh, Al-Quran berkata, aqimis sholat, dirikan sholat. Apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan sholat itu harus tegak, harus duduk, berapa rakaat kita sholat, kapan waktunya? Ditemukan tidak dalam ayat Quran? Tidak. Bagaimana cara kita sholat? Dijelaskan melalui sunnah hadis Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Itu fungsi sunnahnya. Pak Ustaz, kenapa kita harus sholat pakai bahasa Arab? Karena Nabi sholat pakai bahasa Arab. Kebenaran Nabi Muhammad lahir di Arab. Kalau Nabi Muhammad lahir di Palembang, pasti sholat kita bahasa Palembang. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Jelas, Pak? Masih ada yang lain?